罢黜国师，却连续下了10几日，有古怪。若想平息这场灾难，仙和神如何去？燕康国妄图变，这几日不在，他便趁机安插人手。皇帝见识太浅，你趁熟做钓鱼台，当朝散播天魔教教义，贼造反，拖出去，砍了。 Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan naga kilin yang masih berusaha melarikan diri. King Yu menyerang dengan petir, tapi muntah darah. Tangannya gemetar, serangannya meleset dan melubangi gunung. Kinmu sadar, seni ilahi dari kultivator alam makhluk surgawi tetap mematikan. Lu Wenshi dan yang lain ketakutan. Ingat karena mereka nyaris dihancurkan Dewa Iblis Agung Xiongpi. Tanpa campur tangan Kuye, Xiongpi pasti jauh lebih kuat. Lu Wenshi bertanya pelan, "Perlu kita kejar?" Taois Kuye duduk bersila sambil terengah dan tersenyum pahit. Ia tak sanggup mengalahkan iblis itu karena kekuatan hidupnya sudah hancur. Ia berpesan agar para Taois mengeksekusi pemimpin sekte iblis surgawi alias Kinmu karena ia ingin melihat iblis itu mati di mata air kuning. Setelah berkata begitu, Taois Kuye pun meninggal. Semua berduka. Lu Wenshi bersumpah membalas. Arhat Pushan dan King Yu melepas doa. Lo Sanpo mendesak mengejar naga kilin sebelum memanggil dewa iblis kedua. Meski terluka, mereka menelan pil spiritual lalu bergegas menyusul Kinmu. Kinmu gagal memanggil dewa iblis kedua karena Run mudah salah saat naga kilin lari kencang. Mereka hampir tak terluka, Dutian cuma sedikit berubah. Kinmu memulihkan tubuh pincangnya dengan energi vital burung merah. Dari peta Yangkang mereka sudah dekat Dasu. Tapi gerbang perairan rahasia tak bisa dilewati. Kinmu tersesat jauh dari gerbang perairan rahasia. Jadi ia memilih rute penyelundupan sekte iblis surgawi lewat pegunungan dewa antara Dasu dan Yangkang. Tapi jalur itu dijaga busur otomatis yang menembak mati. Dan rute lama itu kabarnya sudah lama ditinggalkan. Ngarai punggungan gunung terpencil jadi satu-satunya jalan Kinmu masuk Dasu dan harus dirahasiakan. Menjelang malam, ia memilih menunggu pagi, sementara pegunungan dewa sudah terlihat menjulang di depan. Pegunungan dewa membentang ribuan mil dan sangat sulit dilintasi. Saat mencari tempat singgah, Kinmu melihat desa tiba-tiba menyala. Dutian curiga itu jebakan karena sebelumnya tak ada desa dalam ribuan mil. Kinmu menyuruh naga kilin terus jalan. Tak lama muncul desa lain yang susunan lampunya persis sama. Makin menegaskan ada jebakan, tapi Kinmu tetap memilih lanjut. Mereka terus lari, tapi desa yang sama muncul berulang kali dan jarak ke pegunungan dewa tak pernah mendekat. Jelas ada orang yang melipat ruang. Dutian putus asa, lalu Kinmu murka dan memutuskan masuk desa, siap membunuh siapapun yang menghalangi jalan pulangnya tahun baru. Naga kilin turun dan mengecil, lalu Kinmu masuk ke desa bersama Hulinger dan Raja Iblis Dutian dengan waspada. Desa terlihat biasa, seekor anjing menggonggong sampai sesepuh keluar membawa lampu minyak. Kinmu bersikap sopan dan meminta tempat beristirahat semalam. Sesepuh itu langsung tahu Kinmu adalah pemimpin sekte iblis surgawi dan menawarkan banyak kamar kosong, membuat Dutian dan naga kilin kaget. Kinmu curiga mereka berputar-putar karena ulah sesepuh ini. Saat ditanya jumlah penduduk, sesepuh berkata saat ini cuma ada dia dan seekor anjing, tapi penduduk akan segera datang untuk perayaan. Lalu ia meminta Kinmu jangan pergi dan memaklumi sikap kasar mereka. Kinmu pura-pura menginap lalu begitu masuk ia langsung memerintah semua diam dan menutup mata. Ia menahan Dutian agar tak bergerak, melempar alat ke lantai, lalu menyeret naga kilin dan Hulinger masuk sambil memberi isyarat agar ikut menutup mata. Kinmu memasang lukisan penangkal dari kakek pincang menghadap pintu, lalu berbaring menunggu. Dari luar, terdengar Lu Wenshi dan King Yu mereka mengaku gagal membunuh pemimpin sekte iblis surgawi hingga Kuye tewas. Sesepuh beralis putih lalu berkata, pemimpin sekte iblis surgawi sedang tidur di desa. Para pengejar gembira mendengar pemimpin sekte iblis surgawi ada di desa. Ada yang ingin langsung membunuhnya, tapi diputuskan menunggu bala bantuan dulu sambil pesta.
Mereka mengakui iblis itu penuh trik dan hampir membunuh mereka lewat dewa iblis yang dipanggilnya, namun tetap bersorak seolah menegakkan keadilan. Di luar, para pengejar berpesta di bawah lampu terang. Di dalam, Kinmu menenangkan Huling Er yang menggigil sambil mengingatkannya tetap menutup mata. Saat sesepuh beralis putih menyuruh mengantar pemimpin sekte iblis langit, Lu Wenshi masuk lebih dulu tapi kepalanya tiba-tiba terpenggal dan ia tewas seketika. Para praktisi kuat panik dan menerobos masuk setelah Lu Wenshi tewas. Namun begitu menginjak halaman, kepala mereka ikut terpenggal satu persatu. Seolah ada dewa tak terlihat di halaman itu yang menebas siapapun yang masuk. Huling Er diam-diam membuka mata dan melihat para praktisi alam makhluk surgawi mati begitu menginjak halaman, padahal tak tampak musuh. Ada yang masuk dengan jurus pedang rumit dan membentuk ribuan ikan pedang sebagai pertahanan pasif untuk serangan balik. Tapi tetap saja, situasinya terasa tidak wajar. Para praktisi itu tak bisa melihat musuh yang menebas tanpa jejak. Jadi mereka bergerak sangat hati-hati menuju ruang utama. Di sana terlihat lukisan yang diterangi lilin Kinmu. Punggung pria Baruhbaya berpedang, wajahnya miring seolah melirik keluar dari lukisan itu. Dan orang di dalam lukisan itu adalah kakek kepala desa. Tatapan pria Parubaya di lukisan itu memancarkan niat membunuh. Meski gambarnya tampak sederhana, seakan ada ruang kosong yang menyimpan isi tersembunyi. Bayangan pembantaian, mayat praktisi menumpuk dalam lautan darah. Jiwa-jiwa diseret utusan kematian, dan sosok dewa iblis bertanduk berpesta menjadikan para praktisi sebagai santapan. Seorang ahli alam makhluk surgawi menatap lukisan. Lalu kepalanya terpenggal dan ia merasa jatuh ke kegelapan tanpa dasar. Kepalanya menggelinding. Lalu Taoist King Shan, sesepuh beralis putih dan satu-satunya ahli besar alam hidup dan mati, mengangkatnya sambil tenang dan bergumam, pedang yang luar biasa. Ia menyuruh yang lain melihat matanya. 8 orang melihat kilat pedang di mata korban. Tebasan itu datang seketika dan membunuhnya. Taoist King Shan menilai sumbernya dari luang utama, lalu menyadari ada lukisan dengan sudut pandangan tertentu. Saat ada yang menyarankan menghancurkan rumah saja, seorang praktisi menembakkan pilar pedang raksasa, bentuk pedang spiral buatan guru kekaisaran Yang Kang, untuk meratakan rumah itu. Praktisi itu ahli jurus pedang spiral warisan guru kekaisaran Yang Kang. Kalau kena, ruang utama pasti hancur, dan Kinmu ikut lenyap. Taoist King Shan buru-buru memperingatkan agar jangan mengalahkan niat membunuh ke lukisan, tapi terlambat. Pilar pedang tertahan penghalang tak terlihat, lalu meledak. Praktisi itu langsung terluka parah. Alisnya robek berdarah dan ia roboh. Aura praktisi itu meledak dan membuka 6 harta ilahi sekaligus, memaksa yang lain mundur. Di belakang Taoist King Shan muncul dewa berkepala naga setengah turun dari kehampaan. King Shan panik dan berteriak ke ruang utama agar waspada. Kinmu yang pura-pura tidur menyipitkan mata dan melihat sosok pria Parubaya turun dari dinding belakangnya. Pria Parubaya berpedang turun dari lukisan seperti ruh, melayang ke halaman. Ia menghunus pedang, melantunkan syair, lalu mengayun cahaya pedang bergerak seperti ikan dan naga menari. Kinmu tak berani bergerak. Ki pedang terasa menembus ruang dan waktu. Kilatnya tetap terlihat meski ia mengejam. Lalu terdengar desingan tebasan. Cahaya pedang bersilang dan jeritan meledak. Rumah-rumah desa beterbangan hancur. Kinmu sadar kakek tuli memberi jiwa pada kakek kepala desa di lukisan. Lalu semuanya mendadak sunyi. Sosok dari lukisan hendak kembali tapi pecah jadi tinta, menyisakan kertas putih tergantung di dinding. Kinmu menenangkan Huling Er. Sudah aman, tidur dulu karena besok masih jauh. Paginya ia mendapati desa lenyap jadi tanah kosong, yang tersisa hanya separuh halaman atau rumah mereka yang rusak parah. Kinmu lalu menyiapkan sarapan, sementara Huling Er mengatur mekanisme Raja Iblis Dutian, dan kaget melihat keadaan luar. Kilin naga bingung desa hilang, lalu minta sarapan, pil roh api merah. Setelah itu, Raja Iblis Dutian menanyakan lukisan. Kinmu mengangguk, itu buatan kakek tuli, termasuk sosok di dalamnya adalah kakek kepala desa, lalu menyimpan lukisan itu kembali. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Raja Iblis Dutian minta segelnya dibuka agar bisa balik ke Dutian. Tapi Kinmu mengabaikan dan menyuruh Huling Er cepat makan. Setelah beres, Kinmu bereskan peralatan, cek ransum cukup untuk sampai ke Dasu, lalu mengajak mereka berangkat. Dutian tetap sesumbar tak takut.
Mereka tiba di kaki pegunungan dewa yang sangat curam dan sulit dilintasi. Chinmu menemukan ngarai punggungan gunung di peta dan mengajak pergi. Tiba-tiba awan terbelah, ular merah raksasa menyembur api, dan kawanan serangga emas menyebar, sebagian mengarah ke mereka. Chinmu khawatir para ahli muda lain ikut memburu. Hu-Ling-Er meniup serangga emas menjauh. Chinmu menyindir, mereka ingin membunuhnya sekaligus memburu kaisar. Tapi ia yakin mereka tak akan menemukan rute ke ngarai punggungan gunung. Mereka segera tiba di kawasan gunung yang suram tanpa hijau, dipenuhi pepohonan layu hitam. Hu-Ling-Er menyinggung soal kaisar, sementara Chinmu terus maju dan Hu-Ling-Er bersiaga di punggung naga kilin. Chinmu yakin rencana membunuh kaisar tak akan berhasil. Kalaupun terjadi, guru kekaisaran akan mengganti penguasa dan reformasi tetap jalan. Mereka menembus hutan layu yang menyeramkan. Hu-Ling-Er ketakutan. Dutian menemukan tanah berbau darah campuran dewa iblis, membuat Chinmu curiga. Darah keduanya pernah tumpah bersamaan di sini. Chinmu teringat, setetes darah dewa iblis saja dulu bisa melayukan tanaman ratusan meter. Tapi di punggungan gunung, pencemarannya jauh lebih besar. Dutian menjelaskan itu sebenarnya satu jenis darah yang memuat atribut dewa, hidup, dan iblis, mati. Sekaligus iblis di permukaan mematikan apapun. Sementara dewa tersembunyi di bawah tanah membuat akar tetap kuat, bahkan bisa melahirkan roh. Hu-Ling-Er tanya, apakah akar akan jadi iblis? Dutian menjawab, ya, akar bisa berubah jadi makhluk aneh bertentakel. Mereka menelusuri ngarai berliku di punggung gunung. Jalannya sulit dan penuh batu runcing. Penekan iblis yang berbahaya jika disentuh. Banyaknya batu itu menandakan sekte suci surgawi serius membangun jalur ini dan ada banyak iblis mengintai. Kinmu menghitung 46 tablet batu hitam penekan iblis di sepanjang jalan. Ukurannya raksasa, jadi kemungkinan menekan ratusan iblis, bukan satu-satu. Di tengah lembah, mereka menemukan danau bersalju dengan pohon tua kering. Dikelilingi ratusan tablet batu rapat, membuat mereka yakin ada banyak iblis tertindas di sana. Kinmu curiga tablet batu itu menekan pohon dan danau, bukan iblis. Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dari danau. Naga kilin bilang ada wanita mandi, tapi Hu-Ling-Er menegaskan itu orang tenggelam. Raja Iblis Dutian kegirangan melihat wanita telanjang yang tenggelam dan memanggil Kinmu. Kinmu tetap waspada dan memilih menjauh. Sementara wanita itu memohon mereka menekan lempeng batu untuk menyelamatkannya. Hu-Ling-Er menolak dan membongkar identitas Kinmu sebagai pemimpin sekte. Wanita itu langsung bereaksi dengan suara menyeramkan. Akar-akar hitam raksasa muncul dari danau seperti tentakel. Tiap ujungnya menampilkan sosok wanita telanjang yang menjerit dan menuduh sekte suci surgawi menindasnya dengan lempeng batu hitam. Lempeng-lempeng itu bergetar hebat. Ternyata bukan menekan banyak iblis, melainkan menyegel satu iblis raksasa. Run di lempeng batu hitam menyala. Lempeng jadi seberat gunung dan menekan iblis raksasa hingga tak bisa bergerak. Wajah-wajah wanita di atas danau menjerit ingin balas dendam, tapi tentakel mereka ditarik paksa masuk kembali ke danau. Raja Iblis Dutian menduga danau terbentuk dari darah dewa iblis yang diserap pohon purba. Lalu Kinmu mengajak segera pergi mencari tempat aman sebelum malam. Raja Iblis Dutian masih sempat memuji iblis wanita itu. Sementara itu, Long Jianan, Qiu Wei, Sarjana Lan Yu, Biksu, Banci, dan Yuan Shan merasakan getaran dari punggung gunung, lalu mengirim kawanan serangga untuk melacak Kinmu dan mengejar ke sana. Saat tiba di danau, mereka melihat awan iblis dan mendengar ancaman ratapan. Ia akan membunuh pemimpin sekte iblis surgawi dan memusnahkan sekte suci surgawi. Wanita di danau mengaku ditindas ratusan tahun dan memohon diselamatkan. Biksu menawari kebebasan jika ia memeluk Buddha dan membantu membunuh pemimpin sekte iblis surgawi. Wanita itu langsung setuju. Meski yang lain ragu,
biksu tetap menancapkan batu penekan dan mengajak semuanya menekan segel untuk menyelamatkannya. Mereka menekan batu penekan, tapi segel malah bergetar. Akar hitam mengamuk, bola hitam membesar, dan tulang belulang muncul. Biksu sadar iblis itu bisa jauh lebih jahat. Semua panik lalu kabur. Dari bawah terdengar, "Aku bebas." Batu penekan roboh, akar atau tentakel hitam mencuat. Di ujungnya muncul banyak wanita tersenyum. Salah satunya mengejek sekte suci surgawi yang menyegel dirinya, lalu berterima kasih karena kini bisa makan manusia lagi. Saat mereka kabur, tanah bergetar dan akar atau tentakel iblis akar muncul. Tablet batu hitam yang menekan akar dan kepalanya mental terpental hancur, menandakan iblis itu mulai lepas dan kekuatannya mengerikan. Biksu pun kaget dan curiga ini jebakan sekte iblis surgawi. Akar-akar iblis menyergap sambil merayu mereka agar bersatu. Ciuye menyerang dengan kawanan serangga raksasa, tapi giginya hancur tak bisa melukai akar. Lalu akar kecil dari pusar wanita di akar menusuk dan melahap serangga, menyisakan cangkang saja. Ciuye kaget, akar-akar ini lebih kuat dari serangga pemecah senjata. Yuan Shan menebas wanita di akar, kepalanya jadi arang, tapi tubuhnya langsung menumbuhkan kepala baru. Saat ia lengah, akar lain menusuknya, tubuhnya mengerut, daging lenyap seketika tinggal kulit. Semua orang panik kabur, sementara tentakel hitam bermunculan dan menarik tubuh asli iblis keluar dari tanah. Wujud asli iblis akar muncul, bola hitam raksasa dengan akar tak terhitung. Gerakannya memicu busur panah mutiara misterius di dua sisi gunung menembak otomatis. Dua panah tebal menghantamnya hingga meraung dan menarik tentakel, menyelamatkan Long Jiaonan dan lainnya. Tapi iblis selalu menyerang balik busur itu. Satu busur hancur dan lengan perunggu raksasa menggelinding turun dari puncak. Busur panah mutiara misterius yang satunya ikut hancur. Long Jiaonan dan lainnya kabur menunggang ular merah, sementara iblis akar merayap mengejar dengan akar-akar seperti piton. Karena terlalu berat, ia tak bisa terbang. Hanya memanjat dan menyeret diri sampai tubuhnya menghantam dua gunung dan mengguncang semuanya. Biksu murka mengutuk sekte iblis surgawi yang membangkitkan monster itu dan menyesali dirinya tak cukup kuat menundukkannya. Mereka paham biksu menyalahkan diri sendiri, tapi menenangkannya. Untung iblis akar terpancing ke Dasu bukan menyerang Yankang, bahkan bisa membersihkan para penjahat di sana. Biksu menduga ini jebakan pemimpin sekte iblis surgawi untuk meminjam kekuatan iblis, tapi mereka lolos. Saat itu, iblis akar keluar dari ngarai dan menggelinding turun lereng. Tentakelnya menyapu tanpa henti. Lan Yu sempat menenangkan semua, karena iblis itu tak bisa terbang. Tapi seketika burung bersayap emas menyergap, mencengkram, lalu menghancurkan kepalanya dan membawa mayatnya pergi. Mereka sudah masuk Dasu, wilayah liar tempat semua makhluk menganggap manusia cuma makanan. Qiyue panik menyuruh semua turun, jangan melayang di langit. Mereka kabur di darat dikejar iblis akar. Di danau, ikan raksasa menyambar satu orang sampai mati. Lalu ikan-ikan aneh ikut mengejar di luar air, bahkan larinya melampaui rombongan. Setelah lari jauh, mereka melihat banyak pohon tercabut. Jinmu mengingatkan, di Dasu boleh terbang, tapi rendah dan jangan mencolok. Kalau tidak, binatang buas teritorial akan datang memakan mereka. Raja Iblis Dutian paham yang kuat memangsa yang lemah, tapi Jinmu memperingatkan jangan masuk kegelapan kalau tak punya kekuatan dewa atau iblis. Dutian meremehkan dan sesumbar. Huling Er menganggapnya sudah tamat. Kinmu menegaskan Dasu tanpa hukum. Harus sopan dan jangan berkeliaran, karena ada banyak dewa iblis berbahaya. Ada yang disegel, ditekan, atau hidup bebas. Raja Iblis Dutian kaget masih ada dewa iblis. Kinmu bilang banyak, dan Dasu lebih aman asal paham aturannya, bahkan lebih berbahaya ke Kekaisaran Yankang. Dutian setuju. Tiba-tiba terdengar dentuman. Monster hitam raksasa bertentakel mendekat dengan wanita-wanita tergantung di tentakel. Mereka heran siapa yang membebaskan iblis wanita itu. Kinmu merinding melihat para wanita di tentakel iblis akar yang mendekat. Ia menilai Dutian gegabah masuk Dasu. Tiba-tiba tanah bergetar. Telapak tangan raksasa berbulu emas muncul dan menghantam iblis akar hingga terpentang jauh. Para monster lain langsung bubar, sementara Dutian terpaku. Kinmu menenangkan Dutian.
Dasu memang penuh hal aneh, tapi aman jika menghormati para dewa. Iblis wanita tadi memicu mereka. Dutian ketakutan ingin pulang dan berjanji tak mengganggu lagi. Sementara Huling Er menegaskan tempat ini aman, asal ikut Kinmu. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. 和神如何去？ 延康国妄图变，这几日不在，他便趁机安插人手。皇帝见识太浅，你趁熟做钓鱼台，当朝散播天魔教教义，贼造反，拖出去，砍了！